Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbal Hikmah karya dari Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti halaman 199. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil ummi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahdi Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalatu wassalam. Pasal ini menjelaskan tentang perjanjiannya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, perjanjian yang dibikin sama tabi'ah atau setan yang barengi atau omisibian atau jin yang bandel yang sejak lahir mengikuti kita. Nah, ini perjanjiannya. Ma hamalahu maridun illa wasafahullah ta'ala. Tidak akan membawa tulisan ini atau azimatnya ini orang yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan menyembuhkan orang sakit tersebut. Wala khaifun illa amanahullah ta'ala, dan juga tidak membawa tulisan atau azimatnya itu orang yang ketakutan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rasa aman kepada yang bersangkutan atau orang tersebut. Wala talibu hajatin illa qadahallah ta'ala, dan tidak membawa tulisan ini orang yang sedang mempunyai hajat, mencari sebuah keinginan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya tersebut. Illa qadallahu ta'ala lahu, ya, kecuali Allah mengabulkan hajatnya orang tersebut. Wala imra'atun taqti'ul waladah illa farajallahu anha bil wiladah, dan juga tidak membawa tulisan ini seorang perempuan yang sudah divonis mandul, tidak punya anak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi keluasan atau kemudahan bagi wanita itu untuk mempunyai anak. Wala imra'atun turidu al-habal ila hamlat, dan juga tidak membawa tulisan ini orang yang hamil, ya, yang divonis tidak bisa hamil, saya ulangi, dan tidak membawa tulisan ini orang yang divonis tidak bisa hamil, maksudnya itu mandul, kecuali dan dia orang yang mandul itu menghendaki pingin hamil, kecuali illa hamalat bi'nillah ta'ala, kecuali orang itu nanti akan hamil dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa aqdun nafi'un lijamima yadurru bani adam min kibalil jin, dan ini ya merupakan suatu bundelan yang sangat, atau suatu ikatan yang sangat bermanfaat untuk semua masalah yang menimpa Bani Adam, masalah yang di situ menjurus ke hidup ruwet, ya. Jadi semua masalah yang ditimpakan oleh Nabi Adam dari arah-arahnya jin ini nanti akan sirna, akan hilang dengan membawa azimat tersebut. Qala Ar-Razi, nah ini berkata Imam Ar-Razi, nah ini untuk ceritanya agak panjang, tentang asal usul at-tabi'ah atau setan yang nempel itu, dia berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak nempeli lagi. Nah, ini saya potong karena takutnya durasi videonya kepanjangan. Saya ambil yang poin atau pentingnya, ya. Jadi suatu saat Nabi Sulaiman sama jin perempuan ini bertemu. Nabi Sulaiman akhirnya berkomunikasi sama jin tersebut dan minta suatu perjanjian. Maka kata
jin atau at-tabi'ah atau misibyan itu al-ahdul awal, perjanjian yang pertama al-basmalah, dengan membaca bismillah bihaqil ladzi lahu tahlil wa takbir wa ta'zim wa tahmid, dengan haknya zat yang kepadanya itu tahlil, takbir, ta'zim, tahmid, wa nur wal baha wa sadiqul wa'til fa'ali lima yurid. La aqrabu man ulika alaiha hadil asma wala ma lahu wala waladahu. Dengan hak-hak tersebut ya tidak akan bisa mendekat. Jadi kami Umi Sibyan tidak akan bisa mendekat bagi orang yang digantungkan asma ini, baik itu kita tidak bisa menyentuh hartanya dan anaknya. Faqala yidini min dalik, berkatalah Nabi Sulaiman kepada at-tabi'ah, tambahkan perjanjian itu, tambah lagi. Faqat lahu, kemudian jinnya berkata, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir, ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati menjadi tenang. Al-ahdusani, untuk perjanjian yang kedua, bihaqil ladzi tajallalil jabali ila sa'iqa. Maksudnya ini sebuah ayat, alladzi tajallalil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Amin nurihi wa nadrolil jabal fatat dakko min jalalih. Demi zat ya yang Nabi Musa itu sampai pingsan ketika mau melihat zat tersebut. La aqrabu man ulika alaiha dil asma wala malihi wala waladihi. Tidak akan berani mendekat, kami tidak akan berani mendekat kepada orang yang digantungkan asma atau azimat ini. Kami juga tidak akan bisa menyentuh hartanya dan anaknya. Al-ahdus salis, untuk perjanjian yang ketiga yang dibuat setan sama Nabi Sulaiman, al-basmalah. Nah, jadi setannya atau jinnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqil ladzi amsakas samawati bi ghairi amadin al-malikil qudusil muhyil mumit ba'isun nufus. Jadi demi zat yang di situ membikin langit tanpa menggunakan tiang. Jadi Allah mencegah atau ngeker ya. La aqrabu man ulika alaihi hadil asma wala malahu wala waladahu. Tidak akan bisa kami untuk mencengkram atau menguasai orang yang di situ digantungkan asma ini, baik itu hartanya dan anaknya. Jadi kami tidak mampu atau kuasa untuk mendekatinya aja tidak bisa, apalagi untuk berbuat yang lebih dari itu atau membinasakannya. Jelas kami tidak mampu. Ini adalah ucapan dari at-tabi'ah atau setannya. Al-ahdurabi, untuk perjanjian yang keempat al-basmalah. Jadi perjanjian yang keempat baca Bismillahirrahmanirrahim wa haqqit tur wa kitabim mastur ilal masjur. Jadi setannya itu baca surat atur awalnya Bismillahirrahmanirrahim waqi atur wa kitabim mastur ilal masjur wa haqqi khaliqun nur wa ba'isi mang fil kubur. Demi zat yang menciptakan nur dan membangkitkan orang yang ada di kuburan. La aqrabu man ulika alaiha dil asma wala malahu wala waladu. Saya tidak akan atau kami tidak akan bisa mendekat bagi orang yang digantungkan asma ini, baik itu hartanya dan anaknya. Mendekat aja nggak bisa, apalagi membuat kerusakan. Al-hadul khamis, untuk perjanjian yang kelima al-basmalah. Jadi setannya baca Bismillahirrahmanirrahim wa qiman huwa nurun fawqa nur wa nurun yadharu min nur wa haqqi arsyir rahmanil malikid dayanil muhaiminil azizil jabbar alladzi huwa fi kulli makan. Jadi demi zat yang zat itu adalah cahaya di atas cahaya ya. Alladzi huwa fi kulli makanin, dan semua tempat itu ada beliau, ada zat tersebut. Jadi Allah itu tidak di aras ya. Jadi kalau kita sederhanakan
langit, bumi, cakrawala, semua makhluk beserta isinya Allah itu ada di situ. Karena apa? Karena saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu muhitum bikulli syai. Allah itu meliputi semua sesuatu yang diciptakannya. Kenapa? Karena saking besarnya Allah. Jadi Allah itu bukan di aras atau nongkrong di langit ya. Jadi demi zat yang di situ setiap tempat ada zat tersebut, la aqrabu man ulika alaihi hadil asma wala malahu wala waladu. Saya tidak akan atau kami tidak akan mengganggu bagi orang yang digantungkan asma ini, baik itu mengganggu hartanya dan anaknya. Al-hadis sadis untuk perjanjian yang keenam, al-basmalah. Jadi setannya baca bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqil ladzi rafas sama at-tibaqa bi ghairi amadin wala mamlakin wa ra'a dimatun nifaq wa sirir rizqa lil khalaik dalika rabbus samawati sab'u wa rabbul ars. Jadi demi zat yang mengangkat langit yang bersab-sab ya tanpa harus menggunakan tiang, dan zat yang memudahkan rezeki kepada makhluknya, dan itu adalah rabbus samawati sab'i, Tuhan langit sapan yang 7, warabul arsi, dan Tuhan yang menguasai aras. La aqrabu man ulika alaiha dil asma wala malahu wala waladu. Saya atau kami tidak akan berani mendekat bagi orang yang digantungkan asma ini, baik itu hartanya dan anaknya. Al-hadis sabi untuk perjanjian yang ke-7, untuk tabiah atau jinnya itu berkata bismillahirrahmanirrahim wa haqqil ladzi la ilaha illa huwa alimus sirri wa ma huwa ahfa wa haqqi kursika wa azaimika wa nubuwatika wa khatimika alladzi malakta bihil jinna wal insa wat tayros sofat warihal asifat. Jadi demi zat ya yang mana tidak ada Tuhan selain zat tersebut, alimus sirri, yang mengetahui semua rahasia, wa ma huwa akhfa, dan sesuatu yang lebih samar lagi, wa haqqi kursika wa azimika, dan demi hak-haknya kursi engkau wahai Sulaiman, dan azimat engkau, wa nubuwatika, dan kenabian engkau, wa khatimika. Jadi si setannya itu bersumpah ya demi ini, makanya dalam sumpah itu harus menggunakan wallahi tallahi bilahi. Jadi demi Allah, demi ini. Nah, ini adalah perjanjian yang ke-7. La aqrabu man ulika alaiha bil asma wala malahu wala waladuhu. Jadi kami atau atabiah atau omisibian itu tidak akan bisa mengganggu orang yang digantungkan asma ini ya, enggak bisa mengganggu dirinya, hartanya dan anaknya, bi alfi alfin, dengan 1000, maksudnya itu 1 juta, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, 1000-ribunya atau 1 jutanya lafaz la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil alil azim, kecuali hanya daya dan kekuatannya Allah yang maha luhur dan maha agung. Nah, ketika sudah perjanjian itu, perjanjian 7 itu sudah diutarakan sama atabiah atau omisibian atau setannya, da'a Sulaiman bin Dawud alaihissalam Asifa bin Barkhoya. Nah, ketika sudah selesai perjanjian itu, dipanggillah ya. Jadi Nabi Sulaiman memanggil Asif bin Barkhoya. Wa kana wazirohu, dan Asif bin Barkhoya ini adalah perdana menteri, atau kalau di suatu kerajaan itu patih ya, patih atau panglimanya. Nah, itu patih atau perdana menteri. Nah, wabna kholatihi, dan merupakan anak dari bibinya Nabi Sulaiman. Wa kana yahfadhu ismallahil azimil adzam, dan Asif bin Barkhoya ini beliau hafal ismul adzam ya. Wa qalahu Sulaiman, kemudian Asif ya, setelah datang Nabi Sulaiman berkata kepada Asif, tok Asif, tulislah. Fakataba, maka Asif ini menulis
sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman. Nah, intinya di konten ini intinya adalah barang siapa yang menulis ini ya, kemudian dibuat azimat, dibawa kemanapun dia pergi, orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya Ummi Sibyan atau At-Tabi'ah atau jin dan sebangsanya ya. Adapun amalan yang ditulis ya, ini saya bacakan, tapi nanti penulisannya tidak harus menggunakan harokat. Jadi penulisannya cukup ditulis Arab mengikuti teks asli kitabnya tanpa harus menggunakan fathah, kasroh, dhammah, tanwin dan seterusnya. Adapun yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hijabum minal la'inah al-mal'unah. Hijabum minal la'inah al-mal'unah Ummi Sibyan wa jami'i afaritiha wal ahwani wa man kana minhum fil bari war rimal wal kuhufi wal ghaiton wal audiyah wasyabi wat turaqat wal mawarid wal barori wal qafari wat ta'irina fil hawa wal mustariqina sam'a minas sama'i wal ghawasina wal ghatasina wal ghailana wat tawabi'a wasyawabi'a wa jami'il janni wat taghina ajma'in nal masyriqi wal mahribi fil barri wal bahri. U'azimu, saya ulangi, u'azimu itu japa mantra ya. U'azimu alaikum bi azaimi Sulaiman ibni Dawud alaihi salam wa jami hadil asma wal uhud hajabtukum wa tarattukum wa ab'attukum an hamli hadal kitab wa an aqilihi wa sarabihi wa qu'utihi wa maqamihi wa namihi wa yaqdatihi hajabtukum bismillahil aliyil adimil a'dam wa bi khatimi Sulaiman ibni Dawud wa nazzilnal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin sampai lafaz mukminin ya. Wa nazzilnal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wallahu khairun hafidha wa huwa khairur raziqin sampai khairur raziqin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang Anda tulis. Saya ulangi untuk tata cara bacanya, tapi Anda tulis ya, bukan dibaca, ditulis, dilipat-lipat buat azimat. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hijabum minal ainah al-mal'unah Ummi Sibyan wa jami'i afaritiha wal awan wa man kana minhum fil bari war rimal wal kuhuf wal ghaitan wal audiyah wasyabi wat turqat wal waridil barori wal qafari wat ta'irina fil hawa wal mustariqina sam'a minas sama'i wal ghawashina wal ghattashina wal ghailana wat tawabi'ah wa syawabi'a wa jami'il jani wat taghina ajma'in nal masyriqi wal mahribi fil bari wal bahr. U'azimu alaikum. U'azimu japa mantrai saya ya. U'azimu alaikum bi azaimi Sulaiman ibni Dawud alaihi salam wa jami' hadil asma wal uhud hajabtukum wa tarattukum. Hajabtukum ini kita membikin tirai ya, wa tarattukum dan menolak, wa tarattukum wa ab'attukum dan menjauhkan ya. Wa ab'attukum an hamli hadil kitab wa an aqlihi wa sarabihi wa qu'ati wa maqamihi wa namihi wa yaqdatihi hajabtukum bismillahil aliyil adimil a'dham wa bi khatimi Sulaiman ibni Dawud wa nazzilnal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wallahu khairun hafidha wa huwa khairur raziqin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam taslima wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang Anda tulis dilipat-lipat dibuat azimat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.